awal integral itu tanpa untuk tidak berlaku untuk R sama dengan negatif 1. Sekarang kalau negatif 1 berarti 1/U. Nah, jadi kalau 1/U berarti ln U mutlak plus C. Kemudian sin jadi min cos, sin min cos, cos jadi sin. Kemudian secant itu jadi tangen, secant kuadrat ya. Kemudian cos kuadrat ini, oke ini tahu ini tangen U dan sebagainya. Ini untuk sin arc sin U per A tinggal mengganti UA dan sebagainya. Oke. Nah sekarang kita masuk kepada ini masih gampang ya. Gampang masalah metode substitusi. Sebenarnya sudah kemarin sedikit dibahas tentang metode substitusi. Akan tetapi di sini anunya ada kompleks. Jadi kalau kita punya ini dalam kurung nih, perhatikan kemudian ada GX aksen, di situ maka langsung FU. Gampangnya begini, kalau U-nya yang di sini, U-nya saya misalkan sama dengan X, maka itu sama dengan seperti itu. Substitusi itu ada dua, jadi batasnya tetap nanti dikembalikan ke X, atau kalau misalnya dimisalkan U tetap dikerjakan jadi U, tak usah dikembalikan ke X, tapi batasnya berubah. Misalnya U sama dengan X plus 1. Kalau X-nya 0, berarti U1. Kalau X-nya 10, U11. Jadi merubah batas apa merubah kembali. Nah, pada contoh 1 ini sudah ya, agak saya cepatkan. Kalau kita melihat rumus seperti ini, kita harus melihat yang bisa dimisalkan yang mana. Kalau fungsi polinom, biasanya yang dimisalkan adalah variabel dengan pangkat lebih tinggi. Dalam ini 2 kuadrat akan menghasilkan 2x dx. Oh, biasanya ini jadi seperti ini. Silahkan dituliskan sendiri ya ini ya. Misalkan U-nya sama dengan x kuadrat, berarti du sama dengan 2 dx, berarti dx sama dengan du per 2, berarti cos kuadrat U, setengah dx, setengah du. Gitu. Kemudian yang ketiga juga begini. Baik, kalau seperti ini kita punya rumus di atas, itu ini A kuadrat U kuadrat. Berarti U-nya itu adalah 3x di sini, supaya jadi rumus yang di atas. Terus diteruskan. Nah, dan itu lain adalah arcus dari ini. Boleh gambar. Nah, seperti ini saudara. Kalau ada seper-x dengan x kuadrat, yang dimisalkan U jangan x kuadrat. Kalau Anda misalkan U-nya x kuadrat, turunannya dari 2x, tidak ketemu. Tapi kalau seper-x, turunannya itu kan seper-x kuadrat, ketemu nanti. Bisa saling menghapus. Intinya gitu. Walaupun ada minusnya, ada plusnya gitu. Jadi pada umumnya kalau seper-x kan diturunkan nanti minus seper-x kuadrat. Nggak pengaruh minusnya. Sing penting ada seper-x kuadratnya. Kalau Anda memisalkan, misalnya ya, misalkan x kuadrat 2x. Kalau misalkan pangkat seperti misalnya, sama 6-nya sekalian misalnya. Itu menghapus apa-apa. Karena turunannya ketemu juga apa? Pangkat seper-x kali seper-x kuadrat. Panjang. Gitu. Ya, jadi kuncinya adalah kita harus cerdas melihat. Nah, kalau ada bentuk pangkat sama pangkat kuadrat, ada ini kuadrat, ini bisa dikeluarkan 3 pangkat maka jadi seperti ini. Nanti bentuk ujungnya harus menjadi seperti ini, seperti A plus U kuadrat. Bentuknya apa di atas. Kemudian ini mudah ya. Kalau kita pakai parsial bisa. Misalnya U-nya X, tapi lebih baik karena ini cos X kuadrat, jelas di yang kuadrat diturunkan jadi X nanti.
Nah, untuk contoh 6, pikirkan dulu, jangan lihat U-nya apa. Kalau cos dikuadratkan jadi apa, Nak? Kalau cos diintegralkan, diturunkan jadi apa? Cos. Halo? Halo? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Kalau cos diturunkan jadi apa? Turunannya Negatif cos. sin, Bapak. Sin. Kalau cos diturunkan jadi sin, kan tidak menghapus apa-apa gitu loh. Kalau singait. Tapi kalau tangen, nanti hasilnya pasti seperkos kuadrat. Berarti yang dimisalkan adalah tangennya. Gitu. Baik. Nah, sekarang untuk apa? Untuk yang ada batasnya, nomor 7 ini contoh 7. Kalau kita punya T, akar T kuadrat min 2, min 4. Jadi, seperti yang Pak Obri tadi sampaikan, memisalkan U itu yang pangkat lebih tinggi, berarti T kuadrat. Nah, kalau Anda memisalkan T kuadrat saja, itu ada persoalan. Nanti U sama dengan T kuadrat, berarti U min 4 masih ada akar. Ini ada persoalan. Karena 4 konstanta, sekalian misalnya dimisalkan U T kuadrat min 4, langsung jadi akar U, maka nanti turunannya tetap sama-sama 2T gitu loh. Saya ulangi. Saya tidak menjelaskan lanunya, tapi menjelaskan karakter-karakter yang kemudian saudara bisa pakai. Saya tidak akan menjelaskan ngitungnya. Saya ulang. Kenapa kita tidak memisalkan U sama dengan T, maka DU sama dengan DT, tidak ada gunanya. Lah sekarang, kenapa saya tidak memisalkan T kuadrat saja, nanti akan ketemu 2T, tapi menyisakan hal masih negatif 4. Maka sekalian ketika pemisalan itu menjadi satu saja, dan itu tidak akan jadi pengaruh. Mengapa? Karena negatif 4 nanti diturunkan juga jadi 0. Sehingga lebih baik dalam akar kita misalkan semuanya, U sama dengan T kuadrat min 4, nanti jadi akar U. Sedangkan T kuadrat min 4 kalau diturunkan menjadi 2T saja. Maka seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, mungkin juga sudah pernah di teorema dasar kalkulus kemarin, ketika sudah U kayak gini, ketika U, maka ada cara kita mengembalikan dia ke X dengan batasan tetap, lower bound dan atasnya. Tapi kalau pakai U, berarti kita merubah batasnya yang dari T ke U. Kalau saya misalkan U sama dengan T kuadrat negatif 4, kalau T-nya 2, maka tinggal memasukkan kalau 2 itu berarti U-nya nanti jadi 0. Berarti batasnya berubah, tapi U-nya tidak diganti. Langsung dicari integralnya. Kalau T-nya sama dengan 5, maka kita masukkan 5 ke sini menjadi 25 dikurangi 4, sama 21. Sehingga kalau 2 sampai 5 itu batasnya T, 0 sampai 21 itu batasnya DU. Jadilah seperti ini dimasukkan dan ini silakan dihitung. Baik, kemudian seperti ini lagi. Sama, ini saya kira tidak perlu diulang dalam example 8. Karena apa? X pangkat 4 plus 1 diturunkan, kalau dimisalkan U, sekali lagi jangan X 4-nya saja. Nanti akan ruwet kita menyelesaikannya, maka misalkan U-nya X pangkat 4 plus 1, maka turunannya adalah 4X pangkat 3, ada di depan itu pangkat 3, nah, selesai sudah, plus 11-nya menjadi 0. Sama saja dengan yang tadi, kita misalkan itu dimasukkan. Nah, ini untuk problem set 71 sudah saya berikan, silakan Anda bekerja sama, berdiskusi, pakai link yang ada ini, untuk Anda diskusilah sesama teman. Kemudian 7.2, integration by part, itu bagian. Anda pernah ingat di SMA, integral UdV sama dengan UV min integral VDU. Masih ingat ya? Itu aja diingat-ingat. Ya. Sama dengan yang tadi, apa yang di sini, maka kita harus cerdas memilih U-nya dan memilih DV-nya.
Ini saya kira pembuktiannya. Misalnya gini, integral X cos X. Nah ini mungkin gampang ya. U-nya itu X, dV sama dengan cos X dx. Berarti V-nya integral dari ini. Nah, ketika dV diintegralkan menjadi V, kita menghilangkan C, karena nanti C-nya akan tergabung-gabung. Jadi sebenarnya ini ada, kalau U sama dengan X, DU sama dengan DX, kalau dV sama dengan cos X dx, maka integral, jadi gini, dua ruas itu dikasih integral. Ini saya lihat panjangnya dulu ya, panjangnya. Maka akan ketemu seperti ini. Ini kasih integral, yang di sini kasih integral. Paham ini ya? Nah, integral dV itu sama saja integral 1 dV. 1 dV itu adalah V. Nah, di sini ada plus C sebenarnya. Ini ada plus C juga, tapi diabaikan. Integral cos X adalah sin X, sehingga kalau kita punya dV cos X, maka integralnya itu adalah sin X. Bisa dipahami? Oke. Nah, seperti ini. Integral U dV sama dengan UV min integral V du. Berarti ini berulang, ini cari lagi. Nanti ada contoh yang berulang. Akhirnya nggak ketemu, tapi bisa dikalikan. Dicari. Saya kira ini gampang. Kalau salah satu U-nya itu adalah masih berupa apa namanya ini. Nah, kalau kita pakai cara lain, kita bisa merubah dengan mengatakan bahwa cos X-nya U, X dV-nya V. Maka kita mencari sama dengan yang tadi, U sama UV, U-nya cos X. Kemudian X dx sama dengan dV, berarti V sama dengan setengah X kuadrat dan seterusnya. Tinggal memasukkan. Nah, di sini dikatakan with it's correct. Ini benar cara ini, tetapi not helpful. Karena apa? Kita nanti akan ketemu dengan ada dua, abaikan dulu perduanya. Di situ terakhirnya masih ketemu X kuadrat min sin X. Lah, bukan tambah menurun, tambah hilang. Kalau yang tadi kan hilang tinggal sin X selesai. Ini masih integral parsial lagi. So, the new integral on the right hand side is more complicated than the original one. Thus, we see the importance of a wise choice for U dan dV. Jadi silahkan kita yang enak lah yang mencari mana U-nya, mana V-nya. Sehingga tidak menimbulkan. Ini bisa jadi karena bisa U-nya cos X, D-nya. Dan ini sebuah contoh bahwa nanti ketemu integralnya itu bukan persoalan yang lebih mudah, tapi malah pangkatnya lebih tinggi. Nah, seperti ini, saudara. Ln X dx. Yang ada kan turunannya ln. Integralnya ln itu nggak ada. Maka kita cari pakai parsial dengan memisalkan U-nya ln X, dV dx. Nanti ketemu seperti ini. Ya. Seperti ini. Silakan diteruskan. Integral arsin sama dicari. Sin X, ininya dx. Du-nya ketemu seperakar 1 min X kuadrat, X-nya terus dimasukkan ke sini. Ya. T pangkat 6, ln T. Ln T sudah ketahuan, maka ketemunya seperti ini. Kenapa U-nya tidak T pangkat 6? Coba kita anukan. Kalau U-nya sama dengan T pangkat 6, berarti kita punya dV ln T dt. Integral ln T dt. Nanti ketemunya di belakang. Sehingga menggunakan ini akan lebih masuk ke kita. Sama dengan UV min V
V seperti itu. DU. DU seperti sama-sama T nanti ketemu 1/6 T. Pikirannya lebih mudah. Nah, ini contoh yang akan berulang yang saya katakan barusan sehingga bisa ditemukan tapi kemudian jadi rumus. Nah, ini dimisalkan U-nya. Jadi sekarang U kuadrat kemudian apa? Sin X. Maka U-nya sama dengan 2X. Nanti di belakang ketemu lagi. Sudah tinggal X apa, dicari lagi pakai parsial, kemudian dimasukkan. Jadi maksudnya gini, hasilnya dari ini, nah ini X kuadrat sin, jadi ini plus 2. Nah ini cari lagi. Yang integral X cos X pakai U sama dengan X dan sebagainya, nanti pakai kurung besar. Kurung dalam besar, ini dia cari hasilnya. Bagaimana? Ya. Maksudnya itu 2 kali pengerjaan. Ketemu dengan lah. Ini sama-sama C dimisahkan ke yang lain. Pokoknya kalau sesama C, nanti kasih notasi lain sama. Kemudian E pangkat X sin X. E pangkat X itu U-nya nanti turunannya tetap E pangkat X. V-nya kemudian jadi ini. Lah ini berubah lagi. Nanti ini kalau dihitung ketemu E pangkat sin X. Akhirnya E pangkat sin X pindah ke sebelah sana loh. Ini ketemu ini lagi kan berulang. Ke sini jadi plus jadi 2. Berarti integral pangkat sin X sama dengan ini plus C. Maka kemudian nanti per 2. Itu maksudnya ini jadi rumusnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagaimana mencari sin pangkat N dx. Nanti akan ada 2, saudara. Ada yang ganjil, ada yang genap. Ini dihitung seperti ini sampai jadi kalau ada sin sendirian lalu pangkat, nanti ketemu rumusnya seperti ini. Ini. Jadi kalau misalnya N-nya 3 misalnya atau 5 atau 10, maka min sin 9 cos X per 9 plus 8 per 9 sin pangkat 7 dx integral itu. Nah itu terus ini sampai ketemu 1 hasilnya. Kalau 3 misalnya, kalau sin pangkat 3x min sin kuadrat X cos X per 3 ditambah 2/3 integral sin X dx. Integral sin X itu kan 3 kurang 2 ini pangkat 1, jadi ini tinggal mencari integral sin si min cos. Jadi min cos kalikan sudah min cos. Plus C. Nah, ini contohnya. Use the reduction formula above, rumus di atas, to evaluate 0 sampai pi per 2 sin 8x Kalau 8 masukkan 8 dulu. Jadi ini pangkat 8. Berarti pangkat berapa ini? 7. Sin dari berapa? Oh, nanti dimasukkan. Ini hasilnya tinggal di sini nanti. Berarti pi per 2 itu sinnya berapa? Sin pi per 2 0. Maka pangkat berapapun jadi 0. Dikali dengan cos, tidak usah dihitung cosnya karena sudah ada nolnya, otomatis cos berapapun tidak masuk. Ya. Terus dimisalkan 0 juga 0. Iya. 0 per n. N-nya 8 kan boleh 0 per 8. Oh.
0/8 tuh boleh. Seperti itu ya, ditambah N min 1 per N sin pangkat 6. Itu dicari dulu, N min 2. Ya, sin pangkat 6. Terus hasilnya, yang pangkat 6 dijadikan sampai jadilah sin pangkat 4. Terus jadi sin pangkat 2. Baru jadi 1. Jadi ini berulang-ulang ini. Sampai menghasilkan formula itu. The general formula for ini can be found in a similar way formula 113 at the back of the book. Intinya ini saya hanya memandu Anda belajar. Ternyata kalau sin pangkat 8 dia nggak langsung ketemu. Nanti ketemu berapa kali sin pangkat 6. Nanti diolah di sin pangkat 6 dengan rumus tadi akan ketemu 5/6 sin pangkat 4. Ketemu lagi 5/6 selesai, 0 sampai ini sin pangkat 4 ketemu sin pangkat 2. Ketemu lagi akan seterusnya begitu. Ini menggunakan formula, ketemulah 35/256 pi atau pakai rumus. Oke. Sekarang 73.3. Jadi gini, hari ini sama besok rencana saya meneruskan. Jika ada waktu kemudian kita membahas tugas-tugas yang mungkin Anda bisa ngerjakan tapi masih perlu tanya jawab. Gitu. Itu kan gitu maksud saya, ya. Baik, 73.3. Wah, ini kilat sekali nih. When we combine the method of substitution with a clever use of trigonometric identities, jadi pastilah dia pakai substitusi, kemudian juga pakai sifat-sifat trigonometri yang cerdas itu. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, sin kuadrat X sama dengan 1 min cos dan sebagainya itu, kemudian sin A plus B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A, apa gitu-gitu ya. Rumus-rumus trigono itu. Now we have this one, number 1, kita akan dibahas 5 macam. Bagaimana sin pangkat n x dx atau cos pangkat x dx, bagaimana kalau perkalian sin cos, kalau m-nya 1, n-nya 1 berarti jadi sin x cos x. 2 sin x, berarti kan setengah kali 2 sin x cos x. Nah, tapi kalau m-nya 2, n-nya ganjil, dan seterusnya itu nanti akan dijelaskan. Kemudian sekarang m dan n-nya bermain di x. Apa sin 2x, apa sin 10x, sama cos 5x, dan seterusnya. Kalau nomor 2 itu pangkat, kalau di sini lebih, kalau Anda terkenal ada periode, ada amplitudo itu, perulangannya itu, dan seterusnya nih tangan. Baik, kita bahas pertama. Untuk tipe 1, integral sin x dx atau integral cos x. Nah, ternyata untuk sin dulu, untuk tipenya n adalah odd. Odd itu artinya apa? Ganjil. Gazal ya, gazal. Maka misalnya yang gazal sin pangkat 5. Maka kalau sin pangkat 5 itu pecahlah 2 bahwa sin pangkat 5 itu artinya sin pangkat 4 kali sin x. Nah, ketemulah kemudian sin pangkat 4 itu adalah sin pangkat 2 dikuadratkan atau 1 min cos kuadrat pangkat 2 x sin x. Nah, itu pangkat 2 sama dengan 1 min 2 cos kuadrat dan sebagainya. Ketemulah rumus itu. Ya. Ketemulah rumus itu. Kali sin. Ini caranya kok bisa dapat begini? Tolong perhatikan yang lain, mungkin supaya ada gunanya. Ini nak, ini kalau dikalikan kan sin x. Yang kedua min 2 sin x cos kuadrat x. Yang ketiga sin x cos pangkat 4x. Nah, misalkan yang U itu adalah yang pangkat lebih tinggi. Kalau tadi sin x langsung jadi negatif cos x. Tapi kalau 2 cos kuadrat sama sin x, misalkan U-nya sama dengan cos x.
Berarti hasilnya 2/3, apa? Ya, sepertiga U pangkat 3, tambah, pangkatnya tambah. U pangkat 3 kali turunannya, yaitu sin X itu. Maka ketemulah 2/3 cos pangkat 3, yang ini 1/5 cos pangkat 5. Jadi sinnya ini dari sini. Nah, kemudian untuk sin kuadrat X dan cos kuadrat X ini ada gini. Berarti sin kuadrat X itu adalah 1 min cos 2X/2. Sekarang catat semua biar tidak bingung. Saya Pak Obri kok menjelaskan terus saja. Oke. Cos 2X sama dengan, tulis. Cos 2X sama dengan, siapa yang hafal? Cos 2X sama dengan, ayo cari. Ketemu? Cos 2X sama dengan? Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, sekarang tinggalkan sin kuadrat X sama dengan dari rumus itu. Jadinya gimana? Jadi 1 min 2 sin kuadrat X, Bapak. 1 min 2 cos 2X/2. Hah? Kalau jadi sin 1 min 2 sin kuadrat X. Kalau jadi cos 2 cos kuadrat X min 1. 2 cos kuadrat X min 1. Saya cari dulu sebentar. Sebentar tak tulis. Cos cos 2X sama dengan apa? Salah. Masa 1 min sin kuadrat kan cos kuadrat X itu. Ini cos 2X. 1 min 2 sin kuadrat X, Bapak. 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini benar. Sin kuadrat X. Nah, sekarang kalau gitu 2 sin kuadrat X sama dengan apa? 1 min cos 2X. 1 min cos 2X. Kalau sin kuadrat X? 1 min cos 2X/2. Ini maksud saya. Sudah paham ya? Paham? Oke. Lihat dulu. Baik, sudah. Lihatnya sudah selesai. Berarti ini setengah ke depan. Setengah. Lalu ini cos 2X misalkan U-nya 2X.
kalau pemisalan di integral biasanya jadi seper. Atau jadi apa ini seperti ini, seperempat, terus jadilah ini. Dituliskan sendiri ya, bisa ini dipecah. Sekarang cos kuadrat itu tadi sudah apa? Adalah 1 plus cos 2x, karena ada rumusnya gitu. Ya, cos 2x itu banyak, ada yang sin kuadrat x min cos kuadrat x, jadinya rumus ini cari, lalu dikuadratkan biasa. Jadi kalau ini anggap saja seperempat langsung keluar, ini a plus b dikuadratkan sama dengan a kuadrat tetap 1, 2ab 2 kali 1 cos plus b kuadrat cos 2x dikuadratkan. Lalu ini dicari dan seterusnya. Memang harus telaten ya, kalau sudah sini nih namanya teknik integrasi, ada kata teknik, ya memang harus ketemu begini gitu. Nah, sekarang ada beberapa kemungkinan untuk yang tipe 2. M dan N, bagaimana kalau kedua-duanya salah satu itu ganjil, entah yang mana. Bagaimana kalau kedua-duanya genap? Ini ada semua. Paham ya? Ini rumusnya ini. Kalau sin A cos B sama dengan setengah sin A plus B, itu macam-macam. Ya, sapal memang banyak begininya kalau ini. Di kota ini kita bahas besok ya. Di kota ini, di kota ya, Enggak, Bapak. pelajari nek ngerti. Pak, yang kemarin itu di kota itu masih menimbulkan persoalan Pak, gitu. Hasilnya kok beda. Ya. Besok kita bahas. Ini ingin mengatakan begini. Integral sin x cos x dikerjakan dengan soal yang sama, tapi ininya dibalik kan sama mestinya. Ini sin x cos x. Ini misalkan u-nya cos, yang di bawah misalkan u-nya sin. Berarti menghasilkan, dan nanti hasilnya nggak sama. Yang satunya minus cos kuadrat x plus c, yang satunya setengah sin kuadrat. Pokoknya kalau yang nanti Anda memisahkan u-nya yang mana, kan saling itu akan ketemu begini. Yang sini minus, yang sini enggak, tapi sin yang sana cos. Loh kok bisa Pak? Hasilnya kok bisa beda? Gini. Tetapi dua jawaban itu bisa berbeda by most constant. Jadi paling banyak konstan. Tetapi dicatat bahwa setengah ini sama dengan ini plus setengah. Ternyata nanti kalau nggak paham silakan bertanya maksudnya. Ada lagi itu cos 2x. Jadi memang rumus-rumus itu akan membuat kita belajar. Ini contohnya kalau M-nya tidak sama dengan N, kalau ini dan seterusnya. Silahkan ya. Dipelajari. Ini apanya ini? Ini tangannya ya, tangan. Saya kira begitu anakku. Sampai 133 tadi sudah di ini. Setelah itu ada merasionalkan substitusi. Apa? Yang merasionalkan nanti kita bahas. Pertemuan yang akan datang ini terus selesai. Baik. Oke. Begitu ya untuk tambahan sekarang dulu. Tadi itu mohon maaf di sebelah itu ada walimahan. Saya pas jajar tembok nggak enak kalau nggak datang. Jadi petugas lagi. Petugasnya banyak lagi. Mewakili tuan rumah, ngasih tausiah, doa. Jadi
harus ke situ dulu siap-siap. Jadi makanya gini, absen aja dulu ya gitu saya. Terus ada tambahan gini. Tapi intinya gini, saya memberikan tugas-tugas itu ingin membantu saudara. Kalau tugas itu bisa saya tanya, kalau bisa tugas-tugas kemarin 100 semua. Sehingga saya kalau tidak ada UAS akan membantu nilai apapun yang UTS di Bu Rafi dengan nilai saya rata-rata 90, 100 itu insya Allah kebantu gitu rata-rata. Gitu loh maksudnya ya. Jadi saya tidak pakai UAS. Tapi pertemuan akan datang ngasih tugas lagi, kerjakan dan seterusnya. Mungkin terakhirlah tugas itu satu lagi akan datang. Karena tadi berapa soal? 15 ya? Lebih. 71 berapa tadi? 71, 72, 73. Ya. Begitu kira-kira ya. Karena sudah malam, saya kira cukup. Silahkan teruskan tadi modal-modal sambil Anda ngerjakan, insya Allah sudah sambil belajar. Sampun, ya? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Ya. Iya, Bapak. Dan ada yang ikut lomba dai kelas ini. Ada, Bapak. Nah, itu kan penilainya saya. Tadi juga lembur. Jadi sambil menunggu saudara ini, saya lembur. Sudah ada pemenangnya, cuma dirahasiakan. Jadi kebetulan saya bantu anak MSC untuk penjurian. Sudah saya kasihkan ke MSC. Nanti kan ditayangkan itu. Lucu-lucu. Maksudnya menarik gitu loh. Baik, saudara sekalian, sampai ketemu lagi di minggu depan atau di mata kuliah lain. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada yang protes. Kalau tidak ada UAS, tidak ada protes. Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Bapak. Biasanya protes. Saya jangan, Pak. Jangan jangan tidak ada UAS. Saya pengen ada UAS. Saya tidak puas kalau nggak ada UAS gitu ya. Saya adakan. Sepakat tidak ada ya? Tidak ada. Iya, Bapak. Ya, Tidak ada, Bapak. Saya ngambil nilai, mungkin akan diumumkan sebelum ini nilai-nilai saya. Yang tugas pertama, tugas kedua, ketiga. Dan insya Allah bagus-bagus. Ya. Kalau mudah-mudahan semester depan jadi kuliah, luring, ya, selamat bertemu. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya cukup sekian. Saya akhiran. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak.